Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, ini Fernanda Gunsan, biasa dipanggil Nanda. Saya juga seorang kreator ya kayak teman-teman, tapi juga kreator manager di TikTok Shop bagian elektronik. Nah, oke, biar nggak lama-lama, kita langsung sikat aja ya, biar satset-satset nih kelasnya. Ntar kita present dulu. Oke, udah kelihatan ya? Bikin video di TikTok apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, nanti kita hindari nih hal-hal yang nggak perlu saat bikin video di TikTok, terus apa aja yang biasanya dilarang sehingga kalian tuh views-nya juga jadi nggak seret gitu ya, atau penjualannya juga jadi nggak seret gitu, jadi growing terus mudah-mudahan penjualannya setelah ikutan kelas ini. Langsung kita ke materi yang pertama. Tebak, akun ini kira-kira bahas apa dalam waktu 3 detik? Satu, 2, 3. Coba. Kira-kira apa? Coba langsung ketik di chat nih, kira-kira apa? Makeup, beauty, betul ya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan, ketika kita menjadi kreator tuh harus begini, harus ngebikin, dampak atau efek di mana kita, "Wah, ini pasti beauty kreator nih," gitu. Jadi kita saat ngelihat mungkin salah satu video kita masuk ke FYP orang gitu terus dia suka nih ngelihat review kita tentang lipstik yang mana gitu kan, dia pasti ngelihat ya kan. Pas dibuka akunnya, wah, ini kadang-kadang kok bahas, oli mobil, kadang-kadang menye-menye sama suaminya, kadang ini kontennya kok tiba-tiba, cuma hidden gem gitu. Kan jadinya nggak masuk. Ini ada orang nih suka konten beauty, terus, tiba-tiba dibuka akunnya seperti itu, orang jadi nggak masuk. Tapi pas ketika dibuka, "Oh, ini beauty vlogger, oke, gue mau follow," gitu. Jadi efek ini yang harus kita berikan ke orang-orang. Jadi usahakan kalian harus punya identitasnya ini ya. Identitas ini bisa ditentukan dari cuma sekejap gitu doang. Sekejap 3 detik, set, ngelihat 369 konten, terakhir yang kalian posting, itu menentukan, kalian ini kreator yang bagaimana sih, kreator seperti apa sih, itu yang bikin orang juga, ikutan follow. Terus tulis bio info yang jelas, ya, seperti ini. Lo siapa? Di TikTok tuh lo siapa? Ya. Apa yang Anda lakukan di TikTok itu ngapain aja, tulis gitu. Kalau mungkin ada, kontaknya atau, buat misalnya kali aja kan dapat endorse-an atau apa, kayak gimana, kasih di situ misalnya, ya. Tulis semua di sini. Ini Natasha Surya misalnya, home decor, home and living, mom and baby gitu, ditulis di sini. Fernanda Gunsan, audiophile, audio engineer, tulis di sini misalnya. Terus pro tips lagi, kalian juga bisa mengelompokkan produk-produk atau penjelasan yang pernah kalian bahas di dalam playlist-nya TikTok ini. Jadi orang sudah terkumpul semua di situ. "Bang, kemarin ada postingan tentang jam tangan, itu ada di mana ya Bang? Saya nggak cek lagi." Ya udah buka aja playlist jam tangan gitu, misalnya. Sama kayak Natasha Surya mungkin punya playlist, vacuums, ya. "Kemarin Kakak itu vakumnya Tineco yang tipe apa ya Kakak ya?" Itu cek aja di playlist vakum, ya. Jadi orang bisa di-refer ke sini untuk, jadi lebih gampang lah ngelihat konten-konten kita. Tapi tetap yang penting kalian ini siapa, mau bikin konten apa di sini, gitu. Jadi biarin aja kalau misalnya ada orang lihat, konten gue terus, ya dia sukanya fashion, gue pernah bahas smartwatch gitu kan, mungkin dia suka dengan aksesoris, itu kan smartwatch kan agak bersinggungan dengan elektronik, dengan fashion ya misalnya. Pas dia pengen buka, dikira fashion, fashion creator, ternyata bukan gitu. Ternyata suka bahasnya, audio, keyboard, dan komputer gitu misalnya. Udah nggak jadi follow, nggak masalah. Yang penting kalian dapatkan followers yang sesuai aja gitu. Ini kalian mau ngapain, tulis di sini ya. Biar jelas juga orang ketika mau follow tuh, oh kita tahu, oke, kalau kita mau follow, follow, kalau nggak, gitu ya. Sama nih, efeknya kayak gini aja. Aduh, sorry banget. Nih kayak gini, oh ini baju-baju, oh pasti fashion blogger gitu kan. Oh ini tempat, oh pasti, hidden gem nih atau ini pasti, kafe-kafe nih ya kan. Jadi kayak gitu, ini dampak ini yang harus kalian berikan, terhadap orang-orang yang ketika ngebuka akun kalian, oh ini, oh fashion, oh beauty, oh elektronik, oh home and living gitu ya. Nih, tips dengan menggunakan hashtag, keyword, dan lagu-lagu di TikTok nih yang sering banyak pertanyaan ya kan. Nah kita buka-bukaan di sini ya. Cek trending song itu benar, bisa ngebantu juga. Kalau memang kalian juga ngikutin, trennya gitu. Kalau ngikutin trennya mungkin kayak cuma kontennya masak nasi goreng 2 menit gitu misalnya, tapi lagunya lagu apa, lagu Pargoy, apa lagu transisi-transisi makeup atau apa gitu kan nggak nyambung sebenarnya kan.
Tapi kalau misalnya kalian lagi mengedukasi atau entertainment gitu kontennya misalnya dan sesuai gitu, misalnya cara ngejelasinnya sesuai dengan gerakan narinya gitu, mungkin masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya cuma ditempel-tempel aja tetap nggak terlalu nge-boost apa-apa. Cuma mau riding the trend tapi ya nggak nyambung gitu. Jadi kalau bisa ya sesuaikan gitu ya. Dan ini catatan, jangan gunakan lagu trending untuk konten yang ada link produk ya, karena nanti di TikTok itu akan kena not recommend. Jadi nggak bisa nih, kalian mau jualan tapi pakai karya orang kan nggak boleh kan, ada copyright-nya. Jadi disarankan menggunakan commercial sound aja. Cara gimana? Saat kalian lagi bikin video itu di atasnya ada ketika tambahkan audio, itu bisa diklik, nanti diganti ke commercial sound gitu ya. Jadi sebenarnya boleh, tapi tempelinnya jangan pas lagi product review atau jangan pas konten yang pakai link. Jadi kalau mau pakai tren-tren lagu yang lagi viral gitu sebaiknya jangan pakai link videonya. Jadi konten-konten mungkin kalian lagi edukasi atau lagi bikin konten-konten yang tidak ada hubungannya dengan berjualan, nah nggak apa-apa kalau kayak gitu, oke? Apakah pakai lagu yang viral konten kita fix banget viral? Kagak, Bray. Kagak ada hubungannya ya. Tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Kembali lagi, tetap yang penting adalah isi kontennya. Nah, ini terbukti ya. Ini buka aja lah ininya, TikToknya ya. Nih ya. Sini. Ini di bagian konten yang mana tadi? Ini ya. Ini aja udah 652.000. Tidak di-boost pakai budget promosi apapun tidak ya. 652 view, original sound ya. Ini berarti tidak menggunakan lagu apapun di TikTok. Terus kita buktikan lagi. Ini 96.000 view ya, original sound ya, tidak menggunakan lagu apapun ya. Ini lagi misalnya original sound 198.000 views ya. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau kontennya bagus mau bagus aja. Kalau lagi jelek ya pasti jelek. Ini lagi bagus, ini lagi kurang, ini lagi bagus, lagi kurang. Pasti ada. Ini lagi kurang nih, ini lagi bagus banget nih. Namanya konten naik turun, sama kayak investasi ya, kadang naik, kadang turun gitu kan ya. Jadi udah santai aja, yang penting kontennya lagi ya. Dibangkitin lagi kontennya. Semangat terus ya konten ya. Tapi divariasiin dan tidak ada hubungannya. Mau pakai lagu apa kalau kontennya bagus, bagus aja. Udah ya. Cek related hashtag. Cek hashtag-hashtag yang berhubungan. Kalau mau pakai hashtag, boleh kakak. Tapi jangan yang nggak nyambung. Bahasnya rakit PC, ya kan? Hashtagnya kreasi kue. Waduh, kagak ada hubungannya, ya. Nggak ada hubungannya, itu nggak bakal nge-boost apa-apa, nggak. Nge-spam hashtag itu nggak. Udah. Sekarang bahasnya apa? Elektronik ya. Misalnya, ini cara rakit PC versi gue, misalnya. Ya udah, lu pakainya hashtag kelas tekno, nggak masalah banget, ya kan? Ini cara gue styling buat jalan-jalan ke PRJ misalnya. Nah, pakai gaya di rumah atau sama-sama gaya atau apa ya, yang berhubungan dengan bergaya gitu nggak masalah. Itu ya. Mungkin sekarang beberapa teman-teman udah nggak ada yang kelihatan lagi ya explore-nya udah nggak kayak begini lagi. Tapi kalau misalkan lihat konten orang gitu ya, yang konten-kontennya lagi bagus, lagi viral, pasti dicek juga hashtagnya, jangan pakai yang aneh-aneh lah. Yang sesuai aja sama akun kalian, niche-nya apa gitu. Pembahasannya apa gitu ya. Terus tulis nih, ini malah lebih penting lagi daripada si hashtag tadi ya. Tulis caption sesuai nama atau jenis produk. Ya, jadi misalnya gini. Ini saya jelasin. Search bar di TikTok itu tidak seperti IG. Kalau IG hanya bisa cari akun. Kamu ketik TWS, ini berarti nanti ada keluar harusnya akun @TWS siapa gitu misalnya. Ya. Kalau di TikTok bisa cari judul video berdasarkan caption. Jadi search engine optimization-nya udah kayak YouTube lah, udah hampir sama kayak YouTube. Jadi kalian mau nulis apa di situ, itu bakal keluar video-video yang ada tulisan caption-nya TWS kayak seperti ini. Ini gue search TWS, ini bakal muncul video-video apa aja yang di caption naruh TWS. Nah, TWS terbaik di bawah 300 ribuan, TWS lokal terjangkau buat kaum mendang-mending. Alasan kenapa gue nggak pakai TWS yang ini kecuali yang ini gitu misalnya. Jadi bisa muncul seperti itu ya. Jadi tulis caption yang sesuai dengan produknya atau jenisnya. Ya, jadi jangan review Audio-Technica X2T7B gitu. Sulit. Review Philips X6B C34. Aduh, ribet. Ya.
daripada kayak begitu, tulisnya yang paling umum orang cari dulu. Misalnya lampu RGB, misalnya kalau Philips tadi misalnya. Jadi dimulai dari situ captionnya. Atau TWS, ya udah TWS aja. Atau headset, atau earphone, Bluetooth earphone, Bluetooth headset, bisa mulai dari situ. Dibanding nulis judulnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita cari di sini TWS tuh keluar ya kan. Ini nih yang di captionnya nulis-nulis kayak gini ya. Terus misalnya apa? Smart TV misalnya, Smart TV itu. Tuh, ada nih tuh Natasha Surya bahas KUKA Smart TV, Expert Tech ID bahas Smart TV gitu ya. Jadi ditulis ya di judulnya, di thumbnail-nya juga bagus nih kalau ditaruh di sini ya. Di thumbnail-nya juga ini nih, detect nih kayaknya nih si TikTok juga ya. Jadi bisa dari sini, bisa dari caption. Tapi caption ini juga penting banget lah buat mencari-cari ini. Misalnya apa lagi? iPhone 13. Oh, ada ya iPhone 13 nih tuh di sini. Ya, bisa digunakan seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke. Ya, jadi ini penting nih, penting. Tips yang menarik lah ini buat teman-teman bisa praktekkan dan gunakan ya. Lanjut ke kriteria konten yang baik itu seperti apa aja sih ya? Judul yang menarik. Jelas ditaruh di awal video juga sebagai cover atau thumbnail. Dikasih nih beginiannya nih ya. Dikasih jangan kecepatan, jangan sedetik set hilang. Waduh, jangan gitu ya. At least sampai kebaca gitu. Mungkin 3 detik kah, 5 detik kah, ya gitu. Jadi orang juga tahu, oh videonya yang ini. Kalaupun mereka misalnya nggak nge-save atau ini video tentang apa sih, kalau lu lagi ngotak-ngatik unboxing sesuatu, oh ternyata tentang keyboard, kan biar langsung. TikTok tuh harus satset gitu. Judulnya apa? Lu mau bahas apa di sini? Gue pengen tahu lu mau bahas apa. Ini gue penting nih, gue lagi scroll di FYP nih, gue penting. Hidup gue tuh pengen scrolling rebahan, gue pengen nemu video TikTok yang sesuai dengan yang gue mau aja. Ketika follower tuh hatinya begitu semua. Jadi kalau lu nggak penting, udah lu di skip gitu. Jadi langsung sacet di depan tuh ada apa? Nggak kayak YouTube nggak kayak oke, hari ini kita akan bla 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 set oke. Transisi wush, bumper in, aduh nggak usah kayak gitu. TikTok sacet semenit lu mau bahas apa, jelasin di situ. Gue mau ada teksnya. Kalau misalnya gue lagi ngecilin volume di tempat orang-orang rame ya, gue pengen ada bacaannya. Lu bahas apa nih? Don't waste my time gitu. Sacet pokoknya ya. Judulnya ditulis yang menarik ya. Jangan polos kayak gini. Apa ini? Apa gitu. Jadi kalau mau langsung tulis judulnya yang jelas. Lu membahas apa? Ini kenapa TWS ini tentang apa? Ini tripod yang ini kenapa? Ini apa ini saringan, ini apa pembersih baju, ini apa humidifier, gue nggak tahu. Pokoknya 3 detik pertama apa yang jelas gitu. Jangan polos seperti ini ya. Teks juga yang jelas di setiap poin penting yang perlu dijelaskan. Nggak usah bikin subtitle. Semenit kalian ngebacot, kalian bikin teks subtitle. Enggak. Bukan seperti itu kakak cara bekerjanya ya. Jadi poin-poin pentingnya aja. Misalnya bahas TWS. Oh TWS ini punya fitur ada 3 mode kakak. Ada ANC, normal, dan pass-through. Misalnya, udah ini aja nanti 3 detik hilang. Udah hilang aja. Kalian ngomong lagi. Cara nyalainnya gini. Kalian harus tap and hold 2 detik. Nah kata-kata cara nyalainnya gini itu kan nggak perlu diketik. Gitu. Yang penting ingat aja poin-poin pentingnya apa. Tap and hold 2 detik. Ada 3 mode, active noise cancellation, normal, pass-through. Udah, selesai gitu. Yang jelas, oh ini poinnya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Teksnya juga jelas ya. Jangan biarkan durasi teks terlalu cepat, jangan taruh teks juga terlalu banyak ya. Nanti malah nggak kelihatan atau ketutupan caption. Nah, hindari font tegak bersambung nih. Ini. Ya, nggak. Kalau ini susah dibacanya. Kalau bisa yang teksnya yang bold, yang huruf cetak gitu ya. Hindari juga kombinasi warna yang sama dengan background. Kalau misalnya ini backgroundnya hitam, ya fontnya juga jangan hitam lah ya. Kalau misalnya, putih nyaru sama awan, biru nyaru sama langit nih. Ini susah nih, ya udah kasih color bar. Jadi si hurufnya ini kasih color bar merah gini. Jadi set gitu, terang gitu. Warna yang nggak ada di gambar ini kan ada biru, putih, hijau, hitam ya kan. Warna yang nggak ada di gambar thumbnail kamu ini apa? Oh merah, ya udah taruh merah. Pasti dia bakal nyentrik banget sini ya, seperti itu. Ini juga nih, ini jangan sampai menutupi teksnya, jangan sampai terlalu offset ke kanan, terlalu offset ke bawah ya. Di bawah itu ada caption. Ini perbedaan 3 gambar ini apa sih? Ini kalau captionnya kalian cuma sebaris, ini kalau caption kalian 2 baris, ini kalau caption kalian 3 baris. Makin lama makin sempit gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan aja supaya teksnya juga nggak offside ya. Video harus terang dan produk atau kreator terlihat dengan jelas ya. Mau pakai kamera, mau pakai HP ya. Ini pakai HP ya. Ini pakai HP yang penting terang dulu ya. Jadi kelihatan gitu kontennya apa.
Kalau misalnya kalian cuma sempatnya syutingnya malam dan indoor, ya mau nggak mau beli lighting lah, ya. Beli beli lighting lah ya. Jadi beli lighting yang murah aja. Ini juga kalau nggak salah cuma 200 ribuan kok, ya. Video indoor ya menggunakan handphone, bohlam, atau payung diffuser ya, gini nggak masalah banget. Ini saya selalu pakai ini. Sampai sekarang masih dipakai ini. Kalau nggak ini produk-produknya juga saya sertain di sini kalau kalian mau belanja nanti bisa ya. Nah ini payungnya bisa, kalau untuk produk ya bisa didekatkan seperti ini, semakin dekat lighting semakin soft biasanya. Kalau kalian pengen lebih terang, bohlamnya diganti aja yang wattnya lebih tinggi gitu. Jadi bisa lebih terang dan lebih soft lagi gitu. Terus kalian bisa pakai ini overhead stand gitu ya. Jadi misalnya kalian mau dua tangan kalian tuh mau ngotak-ngatik makanannya ya kan. Kalau misalnya satu pegang HP, satu lagi tangan kirinya megang kue ini kan jadi nggak bisa dua tangan ya kan. Jadi pakai tripod lagi gitu biar gampang. Kalau misalnya konten kalian mungkin produknya kecil atau produknya makanan gitu bisa seperti ini ya. Angle shooting produknya juga kalau misalnya pengen banyak barang di meja bisa 90 derajat alias flat lay ya, muat untuk shoot banyak produk, unboxing atau aksesoris. 45 derajat ini adalah sudut pandang manusia pada umumnya ketika melihat makanan atau benda di atas meja. Ketika kita duduk di kursi, kita ngelihat sebuah benda di atas meja, nah ini kemiringannya seperti ini, sekitar 45 derajat. Kalau 0 derajat ini buat produk jadi tinggi dan eksklusif ya. Jadi kalau misalnya kita produknya tripod HP atau misalnya botol minuman kopi gitu. Itu kalau kita syutingnya sejajar dengan tinggi kopinya itu kelihatan isinya kayak banyak, kayak tinggi gitu botolnya, memenuhi satu layar vertikal HP kita gitu ya. Jadi ini bisa dipakai, variasikan lah. Jangan kayak dalam satu kali syuting udah selesai gitu, jangan mager lah ya. Agak niat dikit lah, beda-bedain lah angle-nya ya. Kalau nggak bisa pakai cahaya yang tadi, pakai cahaya natural juga bisa. Nih, bisa syuting aja di luar atau di dekat jendela kalau yang ini. Nih, kalau ini makanan nih, dia di dekat pintu gitu. Jadi bisa manfaatkan aja cahaya outdoor di luar rumah atau syuting di dekat jendela atau pintu ya, bisa seperti ini. Yang penting terang, terang itu penting. Terang itu penting. Jadi produknya kelihatan atau kreator juga kelihatan dengan jelas ya. Audio jelas dan tidak kalah dari suara musik ya. Kalian bisa rekam voice over di CapCut menggunakan handphone aja juga cukup. CapCut ini juga barengan lah, barengan ByteDance dan TikTok. Kalian bisa pakai aplikasi ini buat ngedit video juga enak banget ya. Background musik jangan lebih kencang dari suara sendiri, ini penting banget dan sering terjadi ini ya. Caranya gimana supaya kalian sadar kalau suara kalian itu kalah dari musik ya. Kalian masukin musik, kalian masukin voice over kalian misalnya langsung di TikTok ya. Tuh kecilin volume HP kalian. Volume HP kalian itu jangan maksimal. Kecilin banget. Loudspeaker jangan pakai headset. Memonitoringnya jangan pakai headset. Pakai loudspeaker, kecilin HP kalian. Terus play. Kedengeran nggak kalian jelasin apa? Kalau masih nggak kedengeran kalian jelasin apa? Turunin lagi tuh lagunya ya. Seperti itu ya. Semoga cukup jelas. Kita lanjut lagi. Kita gas lagi ya. Nih. Seimbangi kontenmu yang menggunakan musik di TikTok ya. Menggunakan musik ini maksudnya menggunakan musik copyright, ini kurang panjang nih judulnya ya. Jadi kalau musiknya copyright itu, kalau mau riding trend apalah, lagu terbaru apa, itu gunakannya kontennya yang tidak ada link produknya. Misalnya ini kan bahasnya tetap agak-agak sedikit bahas TWS tapi nggak naruh link nih, tapi ada edukasinya, misalnya seberbahaya apa noise cancellation sembari naik motor misalnya. Ini kan tetap ada hubungannya dengan kreator elektronik, tapi tidak jualan, tapi bisa membantu meningkatkan followers, karena biar orang follow dari pesan-pesan atau edukasi yang kita berikan ke mereka melalui informasi seputar gadget, kalau misalnya kalau akun gua ya. Kalau kalian mau pakai musik buat konten yang ada linknya, itu pakai musik komersil ya. Caranya kayak gimana? Caranya ini, ketika kalian add musik ya, klik search bar ini ya, nanti di atasnya dari sound ini itu bisa diklik, nah ada commercial sound seperti itu ya. Itu aman kalau pakai lagu yang ada di commercial sound buat konten-konten yang ada tag link produk keranjang kuningnya, seperti itu ya gengs ya. Simbangi kontenmu tidak perlu melulu tentang produk guys ya. Jadi jangan review produk. Itu produk bisa ngapain? Itu apa yang ini, masalah apa yang diselesaikan sama produk ini, atau misalnya pengalaman kamu setelah nyobain berbagai TWS itu seperti apa gitu misalnya gitu. Jadi bisa jadi edukasi, bisa jadi envy atau relatable ya. Kalau education ini ya sudah jelas ya. Share tentang pekerjaan kamu, pengalaman kamu menggunakan sebuah produk ya, mengedukasi suatu bidang, baik itu home and living and decoration, baik itu food
ataupun beverages ya, baik itu tentang beauty and healthcare ataupun juga tips berpakaian di dunia fashion, bisa jadi edukasi. Lalu bisa lagi NV misalnya. NV ini bisa ceritakan pengalaman yang orang belum tentu bisa atau rasakan. Kayak misalnya nginep di Airbnb gedung tinggi, kayak misalnya Alegeor nih, pengalaman catwalk di acara Jakarta Fashion Week dan lain sebagainya. Pengalaman macet-macetan hunting promo di PRJ ya bisa seperti itu. Karena nggak semua orang itu tinggal di Jakarta, nggak semua orang bisa melihat apa yang terjadi di sana gitu. Kamu bisa lakukan konten yang envy atau relatable. Ceritakan tentang hal yang relate dengan pekerjaan kalian kah, orang yang sama-sama kerja dengan kalian atau berhubungan dengan atau senasib dengan keadaan audiens kalian atau follower kalian ya. Kayak misalnya ini nih, kalian pernah nggak sih ini Asti ya, kalian pernah nggak sih kerja di startup terus mungkin udah familiar banget dengan istilah namanya bangun kerajaan gitu. Lo pernah nggak sih pas lo udah lagi ngancurin Lord, tiba-tiba musuhnya gini, nah itu berhubungan dengan kreator gaming. Pernah nggak sih lo lagi masak sambel terus tiba-tiba blendernya begini gitu. Nah itu food ataupun juga home and living bisa ya kitchenware gitu. Jadi bisa education, bisa envy relatable gitu. Jadi konten itu nggak jualan mulu, nggak divariasiin. Kadang edukasi, kadang envy, kadang relatable. Ya bisa seperti itu ya. Nih kayak gini. Ini bedanya ini Robbie Boys nih bagus nih. Ini bedanya layar 60 Hz dengan 90 Hz ya kan. Nggak melulu tentang HP terbaru dari Oppo misalnya, nggak melulu kayak gitu. Jadi bisa hal yang lain ya. Kamar pintar versi Blue Eye, si pertama nunjukin, wis buka pintu, RGB nyala, di langit-langit ada bintang-bintang galaksi. Oh ternyata endingnya baru jualan. Nah kalau kalian mau kamar kalian seperti ini kalian bisa beli lampu galaksi ini dari Sincer, harganya cuma sekian gitu misalnya. Bisa begitu juga, jadi bisa divariasikan ya. Kontennya envy tapi endingnya jualan bisa, atau nggak usah jualan juga nggak apa-apa gitu. Relatable, biasanya ngalusin sambel pakai apa sih Kakak? Nah, kemarin buat yang nanyain ini, nah bisa juga interaksi atau menjawab komentar dari followers terus dijadikan konten, bisa seperti itu ya. Live streaming juga bantu performa short video. Nih, ya lakukan live streaming ya. Kalian bahas tentang sebuah produk, nanti tinggal bilang, produk ini sudah pernah saya review di video TikTok. Silahkan cek profil saya ya. Jadi dari sini kita ajak nonton yang ini. Ini terjadi peningkatan view dari 30.000 selama 2 hari menjadi 198.000 view setelah 2 hingga 3 kali live ya. Terjadi peningkatan penjualan rata-rata produk yang sama sebanyak 20 order juga ya per sekali live gitu misalnya. Nih, bisa kayak gini ya guys ya. Tapi kakak liveku nggak ada yang nonton kakak. Aduh besti, di akunnya udah sering balas-balasin komen belum? Usaha buat ngajak nonton live-nya udah ada belum ya? Ini lihat satu konten tuh langsung dibalas-balasin ya. Followers ada yang nanya kalau misalnya Om ada bisa nggak buat teleponan kabelnya? Bisa kok, tinggal pilih varian yang ada mikrofonnya tuh. Jawab aja kayak gini. Nanti siapa tahu dia jadi beli ya kan. Interaksi komen tinggi sama dengan kesempatan yang ikutan nonton live kalian juga tinggi ya. Urutan fase jadi kreator yang bisa cuan di live dan short video ya. Konten video, komennya dibalesin, bikin konten jangan nunggu ada produk. Kalau pas lagi konten edukasi, envy, relate, ajaknya follow, bukan ajak beli ya. Seimbangkan konten ajak follow dengan konten ajak belanja ya. Terus ajak nonton live streaming. Nah, pas kalian live streaming, ajak nge-follow. Ya, buat kalian yang pengen tahu produk-produk tentang audio lainnya, jangan lupa follow gue ya. Ini mumpung lagi di live streaming ini, ayo yang belum follow, follow. Ajak tonton juga video produk yang pernah kalian bahas tadi, udah dikasih tahu ya. Kasih tahu pas live ada promo apa aja nih di TikTok Shop nih. Ada gratis ongkir, ada promo 66, 77, 11, 11, kasih tahu ya. Boost video live dari kupon yang didapat setelah beberapa kali melakukan live dengan menyelesaikan challenge ya. Biasanya kalau kalian habis live beberapa kali itu ada kupon gratis gitu buat boostingnya. Nanti ini cara boostingnya seperti apa? Kita bisa jelasin di sini. Ini panjang lagi kalau dijelasin. Ini sebenarnya simpel sih. Nanti kita share aja ini ya. Cara nge-boostnya ya. Mindset jadi kreator. Nih, jangan terima sampel dan brief, bikin konten asal jadi ya. Baca spek doang, minta boost, selesai misalnya. Udah nggak ada boost, nggak ada apa ya. Jadi pelajari produknya. Bisa dilakukan kayak gimana nih produknya. Dipraktekin ya. Produk ini cocoknya buat siapa? Bedanya ini dengan yang lain apa? Ini gunanya apa? Produk ini menyelesaikan masalah yang apa? Dibahas ya. Dapat follower setia, siap mampir postingan baru dan live ya. Makin banyak interaksi, makin tinggi reach. Nih, dapat materi baru untuk video baru ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari komen ini bisa kalian jadiin konten lagi. Ajak ngobrol, bangun interaksi dengan audiens ya. Mindset yang ketiga, ready to collab with brand. Brand selalu setiap minggunya mencari kreator baru or hunting kreator baru setiap hari. Kreator dikasih sampel nih dari kita atau kalian bisa beli pakai voucher tadi ya. Terus hasilnya bagus, videonya niat, diajak kerja sama lagi nanti ya. Kalau hasilnya buruk, videonya seadanya aja ya dilupakan ya. Jadi chance kalian tuh sebenarnya tinggi. Asal ya niat juga bikinnya ya. Jadi brand-brand ini pasti
hunting terus kreator baru, kalian harus siap gitu. Dengan produk-produknya, cara ngebahasnya seperti apa ya. Do's and don'ts nih ya, yang paling penting di TikTok Shop dan paling banyak kesalahan terjadi di sini ya. Underage commercial. Ini di dalam kontennya terdapat anak di bawah umur yang masuk ke kontennya. Atau live streaming biasanya. Jadi kalau misalnya kalian tuh ninggalin live streaming kalian, terus anak kalian ada di depan kamera gitu misalnya, 1, 2, 3 menit misalnya, itu bisa berbahaya nih. Karena TikTok nggak boleh nyuruh anak buat live streaming ya. Jadi ada batas usianya juga yang mesti dipenuhi ya. Informasi menyesatkan ketika review banget, wah ini HP-nya bisa ini loh, bisa HP-nya bisa ngecas mobil Tesla misalnya. Apalah pokoknya yang nggak berhubungan yang menyesatkan itu nggak boleh ya. Terus termasuk misalnya produk warnanya apa, terus ketika dijual ternyata mungkin warnanya beda. Kecuali dalam satu etalase banyak pilihan warna itu nggak masalah banget ya. Or satu video isinya banyak link. Nah, ini suka banyak yang bandel nih. Bahasa power bank. Link yang ditaruh duster. Aduh, ini misleading, ini susah ini. Karena ini nge-spam jatuhnya dan tidak sesuai produknya dengan apa yang kalian bahas. Nggak apa-apa, linknya banyak nggak apa-apa. Produknya juga dibahas banyak nggak ya? Seperti tadi saya bahas headsetnya 3, linknya juga 3, nggak masalah. Emang sesuai juga produknya gitu ya. Terus re-upload atau reproduce konten nih ya. Jangan ambil konten dari YouTube orang atau kalian pernah bikin konten terus kalian copy, kalian masukin lagi ke situ atau ngambil kontennya siapa di TikTok orang dimasukin situ. Wah, itu nama masuknya reproduce konten atau duplikat atau total copy. Nah, ini bahaya nih. Ini nanti akun kalian kalau keseringan kayak begini, ini reach-nya bakal low banget ya. Nanti view-nya bakal low banget nanti ya. Bukan shadow ban, bukan not recommend namanya ya. Redirect traffic ini juga bahaya nih. Ini mostly di live streaming tapi di short video juga ya. Mempromosikan atau mengarahkan penonton untuk ini belanjanya ini di toko oren, di toko ijo. Nah, ini bahaya. Ini bahaya ini. Karena di TikTok juga emang punya fitur e-commerce. Jadi ngajak belanjanya juga ke TikTok Shop gitu ya, seperti itu. Ini bahaya nih, redirect traffic. Hati-hati mengenai skin expert ya, ini biasa lah ya. Seksi-seksi, hati-hati ya. Ini juga sering misleading nih, bahaya nih. Bahaya banget ini ya. Unboxing. Tapi unboxingnya mager banget. Kakak mau dari awal aja. Nah, di awal itu ada plastik dari JNE, JNT, itu ada alamat kalian, ada nama kalian, itu ada juga barcode, ada juga QR code, itu informasi pribadi kakak, tidak boleh di-share. Ya, kalau kalian melakukan hal seperti ini bisa kena not recommended juga nanti kontennya. Jadi kalau mau unboxing, dicopot dulu stiker JNE sama JNT-nya ya, dicopot bungkusannya, nanti kan ada kotak produknya lagi tuh yang ngasih, nah dari situ unboxingnya kalau mau unboxing ya. Jadi hati-hati. Ini QR code juga misalnya kalian minta duit kayak misalnya ayo transfer aku ke sini misalnya gitu, itu juga nggak boleh. QR code mau itu dari QR code GoPay, QR code apa jangan ya. Jadi kalau barcode, QR code juga hati-hati di sini. Ini takutnya informasi pribadi atau digunakan untuk hal yang tidak tidak diizinkan ya. Smoking ya biasa lah ya. Smoking biasa, hati-hati aja. Still image kalau misalnya live nih jangan pakai gambar terus udah diem aja gambar, nggak ada orang, nggak ada manusia, nggak ada yang gerak-gerak. Hati-hati, ini juga bisa berbahaya nih, bisa off nanti tiba-tiba live streamingnya ya. Senjata tajam ya, hati-hati juga nih. Kalau misalnya ada yang jualan pisau nih, ini hati-hati lah. Kalau bisa sama kotaknya aja, jangan dipakai buat sembari ngiris sesuatu gitu misalnya. Lalu copyright song, nah ini sering banget ya. Review produk, terus pakai link, nah, terus videonya pakai lagu yang lagi viral. Nah, ini tidak bisa. Kita mau jualan, kita mau untung, kita pakai karya orang lain. Capek-capek tuh orang bikin lagu, kita pakai secara gratis. Nah, itu tidak bisa. Makanya di TikTok sudah difasilitasi dengan lagu-lagu commercial sound. Kalian bisa menggunakan lagu-lagu tersebut. Ya, info lebih banyak mengenai panduan komunitas kalian bisa baca-baca di sini lebih detail lagi lah ya mengenai apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, ini banyak lah di sini. Mungkin jarang yang baca ya, tapi kalau mau lihat bisa ada di sini ya. Dan santai, kalem aja bray, kalem gitu, santai, jangan buru-buru gitu. Jadi kayak aduh udah posting, udah pakai link, tapi kok belum muncul, konten ini linknya kok kemana ini ya. Sabar ya, konten yang kalian posting dan menggunakan link produk akan melalui 3 kali proses filtrasi. Udah kayak minyak goreng ya, baik secara artificial intelligence maupun human review. Jadi ditunggu aja 1 kali 24 jam. Udah lewat 24 jam, mungkin terjadi sesuatu, kalian skip pakai lagu yang copyright tadi saya bilang mungkin, atau lupa naruh linknya, atau mungkin linknya sempat sold out jadi hilang. Dan belum muncul lagi dan belum restock sellernya, nanti bisa kayak gitu kan.
Nanti kalau udah lewat 24 jam baru bisa tanya di grup atau tanya ke kreator, manajernya. Seperti itu teman-teman, sudah 30 menit ya ini dari sisi saya. Semoga, cukup, nanti kalau ada pertanyaan tentu bisa di akhir sesi. Terima kasih, silakan dilanjut, Beatrice, Marcel.